500 meter, mungkin 600 meter, jadi dan sudah tercerai berai atau masa juga sudah bisa dipecahkan. Jadi ini hanya mungkin masa yang tersisa yang mungkin hingga beberapa masa yang bisa dipukul mundur khususnya ke arah belakang. Juno. Baik, itu tadi laporan dari Jono Hamonangan. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saat ini masa telah dipukul mundur ke arah GBK dan upaya dari pihak aparat pengamanan di sekitar DPR MPR telah berangsur kondusif. Dan saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Baik, hingga saat ini situasi berangsur kondusif dan upaya dari 1.000 lebih aparat berupaya mengamankan situasi di depan gedung DPR. Tadi tampak upaya pengamanan berlangsung ricuh saat para pengunjuk rasa untuk membobol barikade yang telah dibuat oleh pihak aparat keamanan. Dan ini adalah situasi di mana pengunjuk rasa ditembak water cannon atau meriam air dan berupaya untuk dipukul mundur, baik dari kedua arah menuju Selipi dan juga arah Gelora Bung Karno atau menuju arah flyover Semanggi. Tadi tampak juga pengunjuk rasa setelah aparat melemparkan water cannon atau meriam air dan juga melemparkan gas air mata, pengunjuk rasa menyeberangi titik dari jalur tol dan hingga saat ini jalur tol telah berangsur normal. Hingga saat ini kami terus berupaya memantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik Mas Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat siang, Bung Ray. Selamat siang, Bung. Ya, Bung, ini unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah massa dan telah terjadi aksi di mana keprihatinan dan juga protes terkait dengan situasi saat ini adanya protes tunjangan fantastis dari anggota DPR. Menurut Anda seperti apa aksi unjuk rasa ini dan bagaimana dengan aksi yang terus berlanjut semenjak adanya aksi unjuk rasa terdahulu yakni di Pati pada 13 Agustus lalu? Ya, ini kalau dengan Pati dengan ini kan memang dua isu yang berbeda ya. Kalau Pati itu lebih mengarah kepada eksekutif dan juga berskala lokal ya, yaitu di Pati, Jawa Tengah. Kalau yang DPR ini ke legislatif, tapi memang isunya isu nasional, isu keprihatinan gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek politik, isu yang dibawa oleh kawan-kawan yang pada hari ini demonstrasi di DPR, sebenarnya bukan isu yang sensitif ya, dalam pengertian nggak sampai pada level menghujat ya, nggak sampai pada level misalnya menuntut penurunan presiden dan sebagainya dan atau ketua DPR dan sebagainya gitu. Maka jika aksi hari ini seperti mendapat tekanan ya dari institusi kepolisian seperti yang terlihat sekarang di layar televisi kita gitu ya. Saya juga jadi bertanya-tanya gitu sebab satu ya, apakah dasar dari pembubaran ini dilakukan oleh pihak kepolisian gitu? Apakah karena para demonstran ini satu misalnya tidak mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya gitu ya? Yang kedua misalnya menghambat jalan dengan menutup semua jalan dari dari arah katakanlah dalam hal ini tentu Semanggi ke arah ke Benjuruk gitu atau ke arah Palmerah dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga saya kira apakah ada semacam isu-isu yang potensial membuat semacam krisis politik dan sebagainya gitu. Jadi kalau tiga hal pertanyaan ini tidak terjawab oleh atau tidak disampaikan oleh DPR, saya kira ya perlu pertanyaan mengapa sampai demonstrasi ini begitu cepat dibubarkan oleh
pihak kepolisian dengan cara pembubaran juga yang terlihat justru membuat kericuhan yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, oleh karena itulah apa namanya itu ya, demonstrasi yang dilakukan hari ini kan sebetulnya isunya justru isu yang semuanya apa namanya itu ya, saya kira itu sangat didukung oleh masyarakat Indonesia karena seperti kita ketahui isu ini menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia karena berhubungan dengan semacam tidak transparannya ya, kenaikan tunjangan kepada anggota DPR, dan yang kedua tunjangan itu dilihat sebagai tunjangan yang terlalu berlebihan di tengah apa namanya situasi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kita hari ini gitu. Nah, oleh karena itu juga mungkin perlu tuh dikasih tahu ya oleh kepolisian, apakah memang ada permintaan juga dari anggota DPR agar segera apa namanya itu ya membubarkan aksi ini atau tidak gitu ya. Nah, kalau enggak ya saya kira lagi-lagi perlu dipertanyakan mengapa pihak kepolisian melakukan pembubaran dini ya. Saya sebut pembubaran dini ini kan karena sekarang baru jam 1 nih. Biasanya izin demonstrasi itu kan berlangsung sampai jam 5 sore kan gitu. Dan saya tidak tahu persis dari awal apakah mereka itu tadi melakukan semacam pemblokiran jalan ya, atau membuat semacam kerusuhan terhadap apa namanya itu ya gedung DPR dan sebagainya gitu. Nah, cuman kan kalau dilihat dari masanya sulit bagi saya membayangkan mereka melakukan semacam pemblokiran itu gitu, atau melakukan semacam perusakan aset DPR-nya gitu dengan jumlah massa yang ini untuk ukuran demonstrasi di DPR ini kayaknya cuma apa namanya 10-15% gitu kan, udah terbiasa DPR itu menampung bahkan bisa 10.000 20.000 demonstran ya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah massa ini saya kira 10 sampai mungkin ya 20% dari total demonstrasi yang biasa sekarang datang ke DPR itu gitu. Jadi ini cukup mengherankan bagi saya. Mudah-mudahan polisi segera bisa memberitahu kepada publik ya mengapa langkah ini dilakukan oleh polisi gitu, karena isunya ini menurut saya isu yang sebetulnya ya menjadi perhatian publik secara menyeluruh gitu ya. Nah itu kira-kira Ya. Ya, padahal ini Pak, kalau kita melihat bahwa izin untuk melakukan demonstrasi pukul 10 dan kemudian pada pukul 12, artinya dalam rentang 2 jam, upaya untuk persuasif tampaknya tidak menemui solusi dan akhirnya aparat bertindak represif, dan ini yang cukup saya disesalkan mau tanya dalam dulu hal ya, ini ya. apakah tunggu sebentar dulu, saya mau tanya, apakah demonstrasi ini menghambat jalan ya? Untuk saat ini tampak menghambat satu arah Bukan, sebelumnya, menuju. sebelumnya apakah para demonstrasi ini misalnya melakukan pemblokiran jalan? Ini yang belum kami dapatkan informasinya, namun polisi telah menutup akses dari Jalan Gatot Subroto menuju Selipi, Bung Rey. Namun Ya, yang kita ya, melihat bahwa ya, aspirasi umumnya pendemo ini tentunya ingin menyampaikan aspirasi di depan gedung Wakil Rakyat, dan kemudian ini tampaknya belum terjadi komunikasi dan aparat telah berupaya untuk menghalau massa, dan kita tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Namun Bung Rey menyesalkan aparat yang bertindak represif, terutama ya, terkait dengan pertama isu saya prihatinan ini ya. Pertama saya menyesalkan, tapi yang kedua juga saya berharap polisi bisa menjelaskan mengapa dalam rentang hanya 2 jam ini polisi sudah melakukan apa namanya itu semacam pemblokiran, semacam tindakan untuk apa namanya itu ya membatalkan aksi ini gitu. Nah itu perlu, karena kalau mereka udah mengirimkan surat pemberitahuan gitu ya, lalu mereka juga relatif tertib misalnya melakukan aksi unjuk rasanya gitu, kan jadi pertanyaan kepada kita mengapa tindakan ini dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Itu satu. Nah yang kedua, saya kira juga anggota DPR perlu segera untuk menyikapi ini juga ya, karena belum apa-apa sudah apa istilahnya itu ya dibubarkan seperti yang sekarang. Alih-alih yang terjadi pembubaran, yang ada adalah ya itu makin membuat
jalan lalu lintas itu tertutup kan gitu. Nah ini yang ketiga juga penting karena ini akan menimbulkan persepsi yang apa namanya itu ya tidak baik juga baik kepada anggota DPR-nya maupun kepada pemerintah gitu ya. Karena kepada anggota DPR-nya, lu kok rakyat yang mau meminta supaya anggota DPR-nya peduli pada isu mereka malah dibubarkan paksa seperti yang kita lihat saat ini gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan apa namanya itu ya pemerintahan Pak Prabowo. Nanti orang akan melihat loh kok demonstrasinya isunya begini aja udah dibubarin, pembubarannya dengan cara yang kayak begini gitu. Artinya orang akan membuat apa nama itu apa istilahnya itu ya menarik-narik bahwa seolah-olah tidak ada kebebasan berpendapat nih di eranya Pak Prabowo gitu. Nah, oleh karena itulah ya bukan hanya kita menurut saya baik DPR-nya mungkin baik pemerintahnya sendiri juga perlu kiranya untuk mencari tahu ya mengapa aksi yang isunya ini sebenarnya bukan isu bukan isu politik lah sebut begitu ya. Tapi ini ya isu-isu soal kerakyatan, soal tunjangan fasilitas dan sebagainya itu dari masyarakat dari anggota DPR lo kok malah mendapatkan perlakuan apa namanya pihak keamanan seperti yang kita lihat di layar televisi hari ini gitu. Bung Rey, saya masuk ke substansi bahwa ini juga dalam hal ini tunjangan naik dan kalau dari Harian Kompas juga dalam headline-nya atau halaman utamanya penghasilan anggota DPR itu tembus 230 juta per bulan. Dan ini belum termasuk tunjangan rumah yang bernilai 50 juta rupiah per bulan. Artinya di sini ada komunikasi atau kesenjangan komunikasi antara masyarakat yang saat ini tengah dalam kondisi terbebani dengan ekonomi dan juga daya beli yang terus melemah. Dan namun tampaknya anggota parlemen atau wakil rakyat ini tidak memberikan penjelasan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang begitu besar yang mereka peroleh. Iya, bukan hanya kesenjangan apa tadi komunikasi, tapi ini ini sudah terjadi kesenjangan sosial gitu ya antara rakyat dengan wakil mereka di DPR gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat umum dengan pengusaha ya kesenjangan sosial ekonomi itu bisa dipahami, ya mereka pengusaha gitu. Tapi kalau rakyat dengan wakil rakyatnya terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, ya itu pasti akan melahirkan kritik seperti yang sekarang. Kok bisa-bisa rakyatnya beda sama kita gitu, wakil rakyatnya kok beda dengan rakyatnya secara umum gitu. Nah ini menurut saya persoalan pentingnya, persoalan yang harus dijawab oleh para politisi, ya karena wakil rakyat khususnya kan adalah orang yang pertama merasakan denyut persoalan yang hidup di tengah masyarakat itu gitu. Nah dengan gaya hidup mereka yang seperti yang sekarang gitu ya, tunjangan-tunjangan yang begitu besar, lalu demonstrasi seperti sekarang malah dihalau dengan tindakan keras dari pihak kepolisian, lalu pertanyaannya mereka ini sebetulnya wakil siapa? Wakil rakyat atau wakil siapa gitu. Jadi mestinya bukan dihalau seperti sekarang, bukan di ini seperti sekarang, tetapi mereka harus tunjukkan bahwa mereka ini wakil rakyat gitu. Nah sebagai wakil rakyat, mereka lah mestinya orang yang pertama merasakan denyut persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka mestinya orang yang pertama merasakan kegelisahan masyarakat ya. Mereka juga orang yang pertama merasakan bahwa masyarakat kita ini hidupnya kayak begini loh, kok saya hidupnya beda sama masyarakat yang saya wakili gitu. Nah ini problem mendasar. Jadi saya tidak mau bicara angka-angka itu ya, karena angka-angka itu bisa kita temukan, bisa kita buat, bisa macam-macam. Dan kalau angka-angka itu kemudian kita bicarakan, selalu ada basis rasionalitasnya gitu. Tapi kalau Anda berbicara soal prinsip dari wakil rakyat, namanya wakil rakyat itu yang mestinya nggak berjarak dari rakyat. Baik perilakunya, baik sikap politiknya, baik gaya hidupnya gitu. Nah di kita ini kan tiga-tiganya seperti berjarak ya, perilakunya berjarak dengan rakyat ya, sikap politiknya juga berjarak dengan rakyat, dan gaya hidupnya juga berjarak dengan rakyat gitu. Kan sudah lama kan kita melihat misalnya DPR itu dipenuhi dengan istilah orang showroom gitu ya, mobil-mobil mewah misalnya begitu gitu. Nah saya kira ada yang jauh lebih mendasar problem kita dibandingkan dengan angka-angka yang mau kita sebutkan itu tadi. Sebab angka-angka itu
misalnya 50 juta itu bakal ada penjelasannya. Ini Anda pelayan. Tapi bahwa Anda berjarak begitu besar dengan rakyat yang Anda wakili, itu gimana menjelaskannya? Berjarak secara ekonomi, ya kan, berjarak secara politik, dan berjarak juga secara apa namanya itu ya, sikap hidup gitu. Nah ini persoalan gitu. Persoalan yang menurut saya akan terjadi begini terus menerus, di mana elit apa namanya para politisinya jalan sendiri-sendiri gitu ya, bahwa bergerak sendiri-sendiri gitu ya, rakyat dianggap beban gitu ya, bahkan ketika mereka menyebut diri mereka sebagai wakil rakyat itu gitu. Nah ini persoalan, meskipun saya melihat ada satu penjelasnya ya, mungkin penjelasnya bisa yang lain itu adalah apa gitu, karena kita melihat anggota DPR kita ini sekarang mungkin tidak terlalu banyak sebetulnya yang lahir benar-benar dari rumpun rakyat itu gitu. Kan umumnya kan kalau kita lihat anggota DPR kita yang sekarang ini merupakan apa namanya, anak dari si Anu, ya kan, menantu dari si Anu, ipar dari si Anu, ya orang tua dari si Anu gitu. Jadi jejaring yang sebetulnya memang dari sananya mereka sudah elit gitu. Nah, oleh karena itu ketika mereka duduk di DPR, ya perasaan yang sebetul-betulnya tumbuh di tengah masyarakat itu, ya saya kira hanya ada di dalam pembicaraan dan mungkin pikiran mereka, tidak di dalam laku mereka sehari-hari gitu, tidak di dalam yang saya mau katakan, nggak sampai kepada empati, itu hanya sampai kepada lisan, tapi nggak sampai kepada empati. Nah, oleh karena itu begitu mereka masuk ke DPR itu, gaya hidup mereka nggak diubah, standar hidup mereka nggak bisa diubah gitu. Standar hidupnya udah begitu dari dulu, mewah ya, apa namanya, jet set gitu ya, di daerahnya masing-masing ya, dan sebagainya itu. Jadi mereka nggak sampai ke satu level yang sepenuhnya mereka betul-betul menggambarkan bahwa mereka ini wakil rakyat itu. Baik yang saya sebut tadi, baik gaya hidupnya, ya, baik standar kesejahteraannya gitu ya, maupun soal sikap politiknya dan sebagainya. Ini menurut saya yang paling mendasar itu dari sekedar angka-angka yang kita perbincangkan. Sebab angka-angka itu ya bisa kita rasionalisasi juga pada tingkat tertentu. Tapi bahwa mereka merasa berbeda dengan rakyat mereka, mereka merasa gaya hidup mereka tidak boleh sesuai dengan standar rakyat umum, itu masalah penting di dalam kultur politik kita itu gitu. Ya, tentunya jarak dan juga kepekaan untuk selalu dapat menyerap aspirasi ini menjadi krusial, karena pada intinya tadi Bung Rey menyatakan bahwa ini agar tidak terjadi kesenjangan, baik kesenjangan sosial, komunikasi, dan ini aspirasi yang patut didengar dan menjadi evaluasi bersama. Bung Rey, tahan sampai di sini dulu. Kita akan jeda sejenak dan kita akan terus melanjutkan informasi terkait dengan pantauan terkini unjuk rasa di depan gedung DPR dan juga pembahasan kami terkait dengan aksi unjuk rasa siang hari ini di DPR. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan setelah jeda dan akan dibawakan oleh rekan saya Yan Rahman. Saya Arjuna Pramundito pamit undur diri. Terima kasih. Breaking News Kompas TV, kita jeda sejenak.